Alhamdulillah. Ya. Dan ya alhamdulillah di hari Syawal, di bulan masih dalam suasana Syawal, mudah-mudahan bunda-bunda sehat ya, alhamdulillah Pak Rehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk istiqomah setelah sebulan kemarin kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ruh yang luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk sebulan kita mendatang. Jadi ibaratnya sekarang lembaran-lembaran baru. Itu pun termasuk bagaimana kita membuka lembaran baru, semangat baru, ruh baru untuk mendidik anak-anak kita. Wallahi, mendidik anak itu adalah perkara yang luar biasa, sangat berat, sangat sulit, rintangannya luar biasa. Karena memang di dalam surah At-Taghabun juga disampaikan ya, bahwa harta tidaklah harta dan anak-anakmu kecuali ujian untukmu. Yang namanya ujian berarti itu ada saja ya kesulitan-kesulitannya. Barakallah, mungkin ada di antara kita yang Allah rizkikan dengan anak-anak yang sudah lurus di alitna soleh gitunya, di alitna bager gitunya biasa. Barakallah, maka bersyukurlah. Tapi ada juga yang memang Allah uji dengan anak-anak yang istimewa sehingga memang perlu bimbingan kita dan kita membersamai mereka. Maka di balik kesulitannya itu, insya Allah Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Tidaklah pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan. Saat ujiannya itu ringan, maka kalau alamnya itu memang mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan semangat, maksudnya jangan sampai berputus asa saat kita merasa aduh abis ini asa di diwae kurang kali terus semuanya. Apalagi memang fitnah yang luar biasa hari ini. Kapungkur mah asa benten ya orang misalnya ayah gadgetnya pasti sangat berbeda gitu. Kadang mah kalau misalkan kita egois, nah ada kapungkur mah gitu, kami masa tuh kita orang kali teh. Maksudnya ada saja gitu ya. Kalau misalkan ada saja ujiannya mungkin ya untuk anak-anak dalam gadget dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk senantiasa meluruskan anak-anak kita. Kalaupun mereka harus berbelok kemana-kemana dulu, karena kita juga kalau misalkan melihat anak kadang dengan posisi kita ya, kita kan berbanding 20 tahun dengan anak-anak kita. Pasti kan kita mah melewati kemana dulu, ilmu dulu ya, maksudnya kita sudah ada ilmu, tapi pas melihat anak-anaknya padahal kita juga nggak merasa bahwa kita juga dulu pernah seperti itu. Dan mungkin itu juga yang dirasakan oleh orang tua kita, mungkin saat itu terasa berat. Nah mudah-mudahan senantiasa Allah meluruskan anak-anak kita, kalaupun mereka harus belajar dari kesalahan-kesalahannya. Semoga Allah mudahkan untuk kembali lagi dan menjadi orang-orang yang bertaubat. Punten iya mah abi lucu rada maksudnya teh, karena memang saya sudah punya anak-anak sababnya seperti azabnya, anak-anak sabab gitu yang mulai masa pemudanya itu luar biasanya, karena memang cara mendidiknya itu berbeda ya dengan ya cara pendekatannya dengan anak-anak yang kecil. Tapi mudah-mudahan Allah membimbing. Alhamdulillah ibu-ibu para ummahat yang Allah rahmati, beberapa bulan lalu sebulan lalu karena memang diganti ya oleh Ustazah Sofi, alhamdulillah tentang Aisyah ya, alhamdulillah barakallah. Sebelumnya kita sudah sedikit kenalan, sedikit berekreasi dengan Anas bin Malik dan sosok di balik suksesnya seorang Anas bin Malik, yaitu ada ibunya, ibundanya yaitu Ummu Sulaim. Nah, kemarin kita sudah sedikit mendengar bahwa ternyata di balik luar biasanya Anas menjadi sosok yang diidam-idamkan oleh kita sebagai seorang ummahat.
Karena memang Anas itu akhirnya tumbuh di usia dewasanya itu menjadi seperti yang didoakan oleh Rasulullah. Hartanya, kekayaannya banyak, kemudian usianya panjang 103 tahun, bahkan anak cucunya hampir 100 lebih, 120 orang lebih, dan menjadi ahli ilmu yang luar biasa besar. Nah, itu adalah salah satu yang memang Rasulullah SAW sudah didoakan untuk Anas bin Malik, tapi itu juga tidak terlepas dari peran seorang ummahat, yaitu Ummu Sulaim atau Rumaisyah. Beliau itu luar biasa soleh sekali. Nah, Anas itu karya-karyanya kemarin sudah ya. Nah, kemarin itu kecerdasan dan kesolehan ibunya. Salah satu yang kemarin bisa kita dapatkan adalah bahwanya ibunya itu tidak bosan untuk mengisi hati Anas bin Malik dengan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, bahkan saat Anas bin Malik belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi terus dengan cara apa? Dengan cara didialogkan, dengan cara disampaikan, dikenalkan tentang sifat-sifat Rasulullah dan lain sebagainya. Maka pada saat Rasulullah akhirnya hijrah ke Yatsrib, para penduduk Madinah termasuk Anas bin Malik dan Ummu Sulaim itu mereka sudah menunggu-nunggu gitu, seseorang yang dikagumi sejak jauh-jauh hari gitu ya, diatosaan gitu oleh Anas bin Malik, dan akhirnya bertemulah Anas bin Malik bersama Rasulullah. Hikmahnya adalah bahwa saat kita hari ini telah menjadi seorang ibu, maka untuk memudahkan pendidikan untuk anak-anak kita adalah terus-terusan ajak berdialog untuk yuzakihim, untuk membersihkan hati mereka dengan dialog-dialog keimanan, karena itu adalah ruhnya kita. Dialog-dialog keimanan ketika diajar ruhnya sami seperti tentang waktu duha, tentang segalanya ya. Saat anak-anak makan konkret kene ya, yang masih terlihat, maka silahkan kita belajar untuk mengait-ngaitkannya dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Maka Anas pun akhirnya mengenal sosok Rasulullah meskipun beliau belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya kita masuk nih, selain ada peran ibunya yang luar biasa, yang kedua, rahasia Anas bin Malik menjadi sukses dengan segala karyanya karena ada peran Rasulullah SAW sebagai pendidik yang paling dekat kepada Anas bin Malik. Nah, jadi pas saat itu Anas bin Malik itu datang karena memang Ummu Sulaim itu kan seorang wanita Ansor yang luar biasa soleh. Maka saat melihat orang lain, ya Rasulullah, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, semuanya diberikan kepada Rasulullah, maka Ummu Sulaim pun tertegun. Apa yang bisa aku berikan kepada Rasulullah? Maka Ummu Sulaim pun memberikan harta yang paling berharganya, yaitu putranya yang baru berusia 10 tahun. Maka Rasulullah saat ditawari seperti itu, Rasulullah pun tersenyum, kemudian membelai kepalanya, dan akhirnya Rasulullah pun menerima Anas bin Malik sebagai asisten pribadi, sebagai pelayan di rumahnya Rasulullah SAW. Jadi Anas itu pergi setiap pagi dan pulang setiap sore, dan itu menjadikan satu pintu untuknya, yang mana beliau sangat tahu segala detail keseharian Rasulullah. Kalau untuk sahabat-sahabat yang lain kan
interaksi sedikit-sedikit udah ya. Tapi Anas bin Malik itu Masya Allah berkahi kedekatannya dengan Rasulullah sehingga Anas bin Malik menjadi orang yang paling tahu detail kesehariannya Rasulullah SAW. Maka maka Rasulullah pun menyucikan jiwanya. Beliau menjadi paham dengan segala yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian mengenal akhlaknya, kemudian dan seluruh sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dibandingkan orang lain. Nah, apa nih? Kebayang Rasulullah dan Anas bin Malik itu kan baru masuk ke rumahnya Rasulullah pas Rasulullah hijrah itu umur 10 tahun. 10 tahun dan beliau sampai Rasulullah meninggal itu tetap membersamai. Jadi total membersamai bersama Rasulullah itu sekitar 10 tahun. Jadi pas Rasulullah meninggal itu usia Anas itu 20 tahun. Nah, banyak sekali kisah-kisah yang terkenal, tapi saya hanya akan menukil beberapa saja yang memang sesuai dengan keadaan kita sekarang sebagai seorang pendidik atau ibu ayah untuk anak-anak kita. Kisah terkenal yang menjadi gambaran Rasulullah mendidik Anas. Yang pertama adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling berlapang dada, yang paling baik akhlaknya dan sangat besar kasih sayangnya. Ada sebuah kisah Anas bin Malik waktu itu dia berkata, Rasulullah SAW adalah seorang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, paling luas kasih sayangnya. Beliau, kata Anas, pernah mengutusku untuk suatu tugas perintahnya. Lalu aku pun berangkat. Ini usia 10 tahun. Kebayang seusia siapa 10 tahun? Nova? Hah? Oh, Nova 11. Ya, sekitar itulah ya. Sekitar Nova, Syakir, Fadli. Nah, kemudian kata Rasulullah, kata Anas, Rasulullah itu pernah mengutusku untuk suatu tugas. Lalu aku pun berangkat. Di jalan, kata Anas, kudapati anak-anak sebayaku bermain-main di pasar. Aku pun bermain bersama mereka dan tak jadi berangkat menunaikan perintah Rasulullah kepadaku. Nana minna oke barangkalinya 10 tahun melihat teman-temannya sedang bermain di pasar, akhirnya Anas pun sama tergoda untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Kebayang tinggal akhirnya ikut dengannya, lupa gitu. Beliau ternyata diamanahi oleh Rasulullah untuk mengerjakan suatu tugas. Sudah beberapa lama setelah itu, setelah aku bermain dengan bahagia, akhirnya kabayangnya Rasulullah itu juga di pengker gitu, menuju mapat ya ke pengker itu. Dan akhirnya Anas pun menyadari bahwa ternyata aku mendengar suara yang tidak asing lagi di belakangku. Dan akhirnya aku lihat ternyata Rasulullah sedang berdiri di depanku, berdiri di belakangku, dan beliau pun memegang bajuku sedikit ya gitu. Tapi apa yang terjadi? Apakah Rasulullah marah? Rasulullah tak kabayangnya pameserkeun misalkan naon ya, pangurangnya pameserkeun menuju masak, pameserkeun asik uya kabayang mantosan yang menang kali pakai among kumaha urang mah nya aya kesona. Tapi Rasulullah Masya Allah, beliau sangat berlapang dada dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anas. Maka Rasulullah pun malah tersenyum kepada Anas. Tersenyum kemudian akhirnya kita cingogo gitunya ke Anas. Apakah kau sudah melakukan apa yang aku perintahku? Akhirnya Anas pun merasa, oh ya siap Rasulullah. Beri angkat Anas terus. Akhirnya Anas pun berangkat. Maksudnya kata Anas, beliau adalah orang yang paling berlapang dada. Poinnya adalah meskipun Rasulullah melihat ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Anas, tapi tidak lantas memarahinya. Karena memang Rasulullah sangat paham sekali bahwa Anas masih kecil, Anas masih anak-anak dan berbelajar. Nah itu
itu yang menjadi Rasulullah SAW salah satu yang paling berbekas di hati Anas bin Malik. Bahkan saat beliau tersenyum kepada Anas itu, beliau itu memanggil dengan Hai Unais. Nah, Unais itu nama kecil, nama sayangnya. Misalkan namanya ayah begitu nama kesayangan, kalau misalkan Gaza di kelas, tapi kalau di rumah kakak ya. Nah itu ya, jadi kedekatan Rasulullah dengan Anas itu luar biasa. Dan kita bisa belajar dari Rasulullah. Rasulullah pemaaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anak. Tapi sayangnya ya, kita kadang hari ini egois tadi saya jadinya kadang kita lupa gitu bahwa anak itu kadang harus belajar dari kesalahan. Jadi kadang kita stres gitu, maksudnya kita udah punya harapan barangkali itu udah padahal anak itu lagi belajar di sini, akhirnya di tengah-tengah dia mutan gitu, diasap aku mahana gitu. Padahal memang itu mereka sedang belajar. Nah, jadi intinya saat kita melihat kesalahan anak, Bunda semua, jangan sampai kita terucap lisan kita untuk menghakimi anak kita. Jangan sampai kita mencela mereka, kemudian kita bersyukur dulu. Kita bersyukur dengan sekecil apapun yang dilakukan oleh anak kecil kita. Ya kadang melihatnya itu sesuatu kesalahan sedih ageng-agengkeun, terus lupa berbagai kebaikan dan pencapaian yang dilalui oleh anak-anak kita. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah itu tidak pernah mengomentari apa yang dilakukannya. Insya Allah di dalam sebuah hadis dikatakan, kata Anas, demi Allah, aku telah berkhidmat atau aku telah melayani Rasulullah, membantu Rasulullah selama 10 tahun dan tidak pernah beliau mengomentari apa yang aku lakukan dengan mengatakan, mengapa kau lakukan ini? Atau aku tidak melakukan sesuatu itu, Rasulullah mengomentari, mengapa kau tidak lakukan ini? Tapi Rasulullah hanya diam dan menunggu gitunya. Jadi karena memang ini Anas itu sudah usia tamyiz, sudah usia remaja, maka inilah yang Rasulullah lakukan dengan tidak banyak mencela apa yang dilakukan oleh anak. Kadang orang masuk yang gergen gitu ya, komentar naon gitu ya. Nah, padahal Rasulullah sendiri mengajarkan untuk diam. Bahkan Rasulullah mah ente dugika misalkan Anas lupa misalkan cuci piring atau ngapain nyimpen sepatu sendal ke tempatnya misalkan. Tapi Rasulullah nah eta sendal tadi ya ke. Nah, ya tidak seperti itu. Ya, luar biasa ya Rasulullah. Itu 10 tahun tidak pernah Rasulullah mengomentari, mencela apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan memang seperti itu. Ya, anak tamyiz itu, anak remaja itu memang sudah mulai seperti itu. Jadi memang kami di warta sampai kadang nyalah seperti itu ya. Berarti pendekatannya harus berbeda. Kita mulai banyak di dialog dengan cara mensejajarkan diri, jadi bagaimana pendapatmu? Jadi sok atuh kumaha, membuatnya kumaha. Kamu mulai diajak seperti itu ya, agar penghargaan dirinya mulai muncul gitu. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu cukup menyampaikan aturannya sekali gitu. Jangan Anas punya tugas sehari-hari itu adalah bla 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 bla. Jangan pami Anas minta ayo waktu menuju eta teh teu komen. Tapi Rasulullah itu yang luar biasa itu adalah
beliau punya keteladanan, dan kuncinya itu Anas sangat kagum kepada Rasulullah SAW. Jadi Bu, kalau misalkan Anda sudah kagum kepada ayah ini, sangat mudah sekali, bisa dilaraskan. Bayang misalkan kita, misalkan orang kagum ke seorang, anjingna teu nyari atau anjingna teu nyaselan mungkin paling ditaros itu, oke, mesti asa berkesan gitu ya, ditanya oleh yang dikagumi gitu. Begitu juga anak kita. Dan tugas kita adalah bagaimana mengantarkan kekaguman kepada ayahnya anak-anak kita. Jadi jangan sampai terucap sedikit pun kata-kata kita kepada anak-anak kita dalam menjelekkan ayahnya anak-anak kita di hadapan. Tuh Bapak dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena itu akan betul-betul menurunkan wibawa polanya ayahnya anak-anak. Saat anak-anak kagum, saat tidak dikieu di kaleng kuat bapakna. Kemudian tersenyum kepada anak-anak langsung si anak teh aku disebut dan lain sebagainya. Jadi apapun nasihat yang dikeluarkan oleh ayahnya akan mudah masuk pada hati anak. Nah, itu Rasulullah itu tidak banyak mencela ya apa yang dilakukan oleh Anas, dan kemudian tidak pernah mengomentari apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah tidak pernah mencela. Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu bukan seorang yang suka mencela, bukan yang kotor lisannya, dan bukan seseorang yang suka melaknat. Saat beliau hendak mencela seseorang dari kami, beliau mengatakan dahinya berlumur-lumur. Eta maksudnya semarah-marahnya Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, apalagi kepada anak-anak di sekitarnya. Berarti yogi jadikan pelajaran mengurangnya semarah-marahnya kita kepada anak, maka kadang ibu-ibunya ekspresif sekali gitu ya. Kalau di kamar tuh tadi yang katanya kalau buat nyentilan mana kali gitu ya. Maka kita belajar dari Rasulullah, tahan lisan untuk tidak mencela anak. Karena sekali mencela maka akan berakibat fatal. Bahkan kalau mencelanya itu terus berulang-ulang, maka akan bahaya mencela itu yang pertama adalah akan tertanam pada diri anak otaknya tentang julukan-julukan buruk yang diberikan oleh orang tua, males, dan lain sebagainya, pemalas dan lain sebagainya, akan tertanam kepada pikiran anak dan akan percaya pada orang tuanya dengan sebutan negatif tersebut. Oh, dia sih udah cuma oke, habis mah udah malesnya udah gitu ya. Atau misalkan habis mah ada emang biasa dan lain sebagainya. Karena memang dari awalnya itu sudah mendapat julukan-julukan negatif yang kadang tidak disadari oleh ibu kepada anaknya. Maka hati-hati ya. Kemudian bahaya yang lain juga adalah saat mencela anak itu kita secara tidak langsung mengajari anak untuk mensifati buruk atau mencela orang lain. Oh, jangan-jangan anak-anak kita kadang mencela orang lain, membuli teman-temannya dan lain sebagainya itu karena memang belajar dari orang tuanya sendiri, dari ibunya sendiri yang suka memang mencela atau memberikan julukan-julukan negatif kepadanya. Ya, maka itu betul-betul menjadi bahaya laten ya. Kita belajar untuk menahan lisan itu ya. Nah, kemudian yang keempat itu tadi kan tidak mengomentari, tidak mencela. Yang keempat itu Rasulullah itu selalu memanggil dengan panggilan sayang, tadi ya, Unais, Umair dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya
eh, kenapa Anas bin Malik saat besarnya itu menjadi pemimpin besar, bahkan menjadi gubernur, beliau pernah menjadi gubernur juga, karena Rasulullah sejak kecilnya itu sudah diajarkan untuk menyimpan rahasia kisah nyata seperti ini. Suatu saat Anas bin Malik itu pernah pulang terlambat. Jadi biasanya pulangnya sore, jam segitu biasanya uminya sudah paham, sudah tahu. Tapi Anas bin Malik pernah pulang terlambat agak lama gitu ya. Akhirnya Anas bin Malik pun berkata kepada ibunya. Pas datang ke rumah, kemudian uminya bertanya, "Wahai Anas, kemana wae?" gitunya, kami bahasa orang. "Kemana saja? Kenapa engkau datang terlambat?" Kemudian kata Anas bin Malik, "Wahai ibu, tadi aku ada sesuatu urusan dengan Rasulullah dan Rasulullah mengamanatkan kepadaku untuk merahasiakan urusan ini, bahkan untuk disampaikan kepadamu aku tidak boleh." Tidak seperti itu. Jadi Rasulullah itu sempat mengajarkan gitu, "Wahai Anas, rahasiakan ya, hari ini engkau berada bersamaku, segala aktivitas kita hari ini jangan sampai engkau sampaikan kepada orang lain, termasuk ibumu." Meskipun beliau bertanya, "Pami orang mah pemisakan orang kali kabunginya tadi teh kumaha di sekolah." Usadana rahasiakan ya nak, gak boleh disampaikan kepada Umi Abi meskipun beliau bertanya. Akhirnya misalkan orang kali kabumi, Umi ada rahasia sama sadana lagi. Apa yang kita lontarkan biasanya, iya sama tuh gitunya, atuh mau nih jadi penasaran ya, Umi mah kepo dan lain sebagainya ya gitu. Maksudnya kadang kita seperti itu ya, tapi Ummu Sulaim dengan kecerdasannya itu paham bahwa itu adalah pelajaran dari Rasulullah. Maka justru Ummu Sulaim itu memberikan respon, "Baik, oke, karena itu rahasia, ya sudah, jaga rahasia itu jangan sampai diketahui oleh orang lain selain Rasulullah." Kenapa? Apa rahasianya? Ternyata Rasulullah sedang mengajarkan kepada Anas bin Malik untuk bisa menjaga amanat, menjaga rahasia besar, dan itu kelak itu menjadi salah satu tugas seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin itu kayaknya sakedik dengan statusnya, aduh capek, aduh lapar di status dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Karena saat kita mengumbar segala sesuatu, bahkan hal-hal yang rahasia dalam rumah kita, maka akan banyak musuh yang mungkin kita tidak ketahui. Iya kami misalkan strategi dan lain sebagainya, kami bahasa di luar. Ada banyak musuh yang mengintai. Oh, iya kelemahannya itu pas hari Senin misalkan ketinggalan capek, gila statusnya sekarang. Jadi memang seperti itu. Jadi salah satu tugas yang berat untuk salah satu tugas menjadi seorang pemimpin itu nanti kemampuannya bisa menyimpan rahasia dan menjaga amanah. Jadi maksudnya jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan kapayunate gitunya. Maunya terjadi pemimpin ngeluhnya ke rakyat dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Bahkan kan pernah juga ya kisah siapa? Umar bin Abdul Aziz kalau salah di rasanya diajar Umar bin Abdul Aziz, beliau itu pernah diminta oleh anaknya, oleh putrinya, karena putrinya kan kalian lagi berangkat alir, misalnya pas garadu acuk lebaran, beliau nami noge berangkatnya pas garadu biasa ngobrolnya acuk lebaran dan sebagainya. Maka putrinya Umar bin Abdul Aziz pun menyampaikan bertanya, "Wahai Abi, aku tidak punya baju untuk Idul Fitri sekarang ini," dan lain sebagainya. Terus itu bahasanya.
maka atau namina oge seorang bapaknya, seorang ayah, maka beliau pun meskipun dengan tidak punya apa-apa, bapak beliau itu seorang khalifah loh, seorang khalifah, seorang presiden, tapi seperti itulahnya. Maka beliau pun ayah waktasna mengeluh dan meminta bantuan kepada Baitul Mal. Insya Allah. Tapi saat itu Baitul Mal itu petugas itu menyampaikan kepada Khalifah, Khalifah nyari wahai Amir dan lain sebagainya, apakah boleh aku meminjam uang untuk dibayarkan nanti bulan depan dipotong dari gajiku? Kata mau dibayar. Kata Amirnya, boleh saja wahai Amir, tidak apa-apa, itu mudah sekali urusannya. Tapi kau harus menjaminkan satu hal dulu. Kata orang Nabi, apakah itu? Kau harus menjamin bahwa kau masih tetap hidup sampai bulan depan, sampai itu dilulus. Luar biasanya. Kami misalkan semua orang tahu kisah itu, kita tidak akan bergampang-gampang untuk namun terus ya seperti itu. Karena memang jaminannya seperti itu katanya. Kalau misalnya jaminannya asal kalau bisa hidup. Itu adalah ya itu ya kisah yang lain lagi, tapi itu bentuk beliau mengeluh, tapi pada Allah karena dengan kesalahannya maka Muhammad Aziz pun tidak jadi meminta bantuan kepada Baitul Mal karena pun dipayunnya gitu. Jadi begitulah ya seorang pemimpin luar biasa. Nah, itu mengajarkan rahasia. Jadi jika jangan sedikit-sedikit sakit hati untuk mengadu dan mengeluh. Kan itu anak kecil ya. Jadi anak sudah diajarkan untuk menjadi pemimpin besar di masa depan. Nah, itu kita ini melihat sosok Anas yang usia tamjiz. Seperti tadi halnya Rasulullah itu tidak mencela kesalahan seorang anak remaja. Tapi bagaimana Ustazah kalau misalkan anak-anak kita maunya mau dibiarkan aja atau mau biarkan kesalahannya dan sebagainya. Maka saya belum tahu sih ilmunya untuk detailnya tentang Rasulullah seperti apa tekniknya. Hanya saja ini ternyata ada 5 langkah menangani kesalahan anak. Ini diambil dari Mustafa bin Sa'ad. Beliau adalah seorang ulama yang menulis kitab Al-Aulad apa gitu ya, saya lupa lagi. Nah, kata Ustaz Mustafa itu, kata Syekh Mustafa itu, langkah-langkah menangani kesalahan anak yang pertama adalah saat anak kita melakukan suatu kesalahan dan kita ingin mencoba memperbaikinya. Langkah yang pertama adalah kita harus mendekat dulu secara fisik. Tukengeng jujur barangkali diri tuh ninggal, aduh itu karaina, hey, sekitunya kita mah abi. Hei tekengeng dan lain sebagainya. Padahal Ustaz Mustafa itu mengajarkan kepada kita saat ingin memperbaiki anak harus mendekat terlebih dahulu. Tenang dulu, tarik nafas, tenang, terus dekati dulu. Sejarah apa? Sejarah jadi intimnya maksudnya dekat sekali gitunya kan. Jadi masing-masing kita punya jarak intim, Bu, punya jarak intim. Kalau orang asing jadi radar gitu, radar otomatis di Gusti Allahnya. Kalau ada orang asing mau mendekati kita tuh jauh, berenang sih gitunya, otomatis kita menjauhi. Kecuali kan memang kalau yang dekat, orang-orang dekat itu kan pasti ya nggak ada masalahnya, suami, anak dan sebagainya. Nah, jadi kata Syekh Mustafa itu dekati anak dengan intim. Kemudian yang kedua adalah pegang. Jadi ada sentuhan fisik di tubuh anak. Ya saat kita mau memperbaiki kesalahan anak itu. Jadi kalau misalkan kalau masih anak kecil ya usia tetap dipegang pundaknya, kamu kabayang ke bapaknya. Maksudnya yang sosok yang dikagumi gitu, kalau sudah dikagumi kebayang. Pira dikit tuh aja. Jadi biasanya kurang kali gitu. Pegang pundaknya atau dipegang kepalanya, diusap.
Kalau misalkan yang sudah dewasa itu, Rasulullah kan waktu itu pernah ada yang seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah yang minta izin untuk berzina. Nah, kan Rasulullah apa? Mendekatlah kepadaku, kata Rasulullah, dan Rasulullah memegang dada sampai menatap matanya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada remaja. Jadi kadang memegang dadanya, kebayang tuh memegang dada, terus tatapan kita teh dalam gitunya. Maksudnya teh betul-betul kita teh ingin kebaikan gitu. Untuknya bukan untuk menghakimi. Ya beda ya. Marah untuk menghakimi dan marah untuk bukan marah, menghakimi dan untuk memperbaiki, beda. Nah, kalau bisa juga kalau akhwat kita belajar untuk memegang tangannya, kemudian jarak intim. Yang ketiga adalah tersenyum. Tersenyum. Jadi saat anak sudah menoleh, kita tersenyum. Kenapa harus tersenyum? Kata Syekh, karena dengan senyuman itu bisa menyamankan anak kita. Nyaman, udah kebayangnya luar biasa ya teteh. Barangkali sesuatu kesalahan kita teh hoyong ngambek, tenang dulu ya. Kemudian itu kita coba ya belajar senyum dulu. Biar awal mah memang susah cenah. Aku kinuju sami memang sih awal-awal susah. Tapi mudah-mudahan Allah memudahkannya. Nah, setelah tersenyum memberikan kenyamanan, si anak sudah connect. Nah, itu. Kemudian panggil dengan nama yang disukainya. Ya, kalau misalnya tadi Gaza jadi kakak, kemudian adalah anak kita ya yang disukai oleh anaknya. Nah, setelah connect batinnya dengan kita, setelah itu disampaikan perbaikan atau pesan kita, inti pesan kita itu bukan dengan menghakimi, tapi bermuatan harapan masa depan. Maksudnya dia Bu, misalkan orang kali teh sesah ka masjid, ya, sesah ka masjid. Tong dugi ka kamari kan ke masjid, tadi ke masjid. Salat tadi mau mana? Misalkan kita merikol teh ngemutan deui nu atos gitu. Nu atos ngemutan deui kesalahan-kesalahan teh. Padahal Rasulullah itu mengajar untuk memberikan harapan optimis kepada anak. Misalkan contohnya seperti apa? Kisah apa? Ibnu Umar itu, Masya Allah, beliau sahabat Rasulullah kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Tapi ternyata pas masa Sami kemudian beliau bukan kesalahan, artinya beliau mah luar biasa. Kesalahan di waktu itu adalah di levelnya Nabi dan para sahabat itu, kata Hafsah istrinya, Abdullah bin Umar itu jarang sekali qiyamul lail. Tuh, saat itu terus jadi kesalahan gitu. Ya, standarnya teh seperti itu, luar biasa. Kata Hafsah, wahai Rasulullah, ini Abdullah bin Umar sesah gitu. Qiyamul lail teh. Namanya juga Masya Allah memang pemuda. Bangun sebelum subuh itu bagi seorang pemuda itu memang sangat berat, ya. Sangat berat sekali. Subuh juga sangat berat. Maka apa yang dilakukan Rasulullah mendekati Abdullah bin Umar, ngagandeng gitu. Kemudian kata Rasulullah simpel saja, wahai Abdullah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik pria, sebaik-baik laki-laki di dunia ini adalah Abdullah bin Umar jika dia sholat qiyamul lail. Itu saja nasihatnya. Itu menjadi harapan, karena yang bicaranya adalah Rasulullah yang dikagumi, yang kebaikan luar biasa. Maka apa yang dari sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail, bahkan sampai beliau meninggal dunia. Kenapa? Karena itu pertama doa, kemudian Rasulullah itu muji dapat pujian dari orang yang dikagumi gitu, luar biasa ya. Sama Rasulullah aku bisa menjadi orang terbaik gitunya kalau aku qiyamul lail. Maka sejak saat itu beliau pun semangat untuk qiyamul lail. Jadi
kalau misalkan kita juga ke masjid. Jadi Rasulullah di sini tidak menyampaikan keutamaan mulai kupingkeun, mulai teori-teori keutamaan dan sebagainya, enggak. Rasulullah ya, tapi harapannya langsung. Ya, nanti masya Allah orang kita biasa diajarnya, dan orang kali oke mau nafas ya gitunya. Kieu biasa. Adon iya nya teu kahartos teh ke orang kali. Nemawi hanya maksudnya kita belajar kita kumaha ya, memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk bisa ibadah lebih baik lagi. Nah, setelah itu yang kelima terakhir ya Bu, berikan jeda waktu saat kita menginginkan sebuah amal itu terwujud. Jeda waktu teh satu-satunya kieu. Kami misalkan anak murang kali ngalamun kesalahan. Nah itu tinggal kantongna simpen deui. Biasanya murang kali teu langsung ngehnya, langsung memperbaiki kesalahannya. Tapi saat tadi kan sudah dari 1 sampai 4 sudah dilakukan, ya gitu, senyum. Dalam hitungan 1, dalam hitungan 5. Kalau dalam hitungan 5 sampahnya dibuang ya gitu ya kemana di 1 biasanya paminta dugi ka 3 oge sih kurang kali teh biasanya langsung enggak memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi ada jeda waktu atau misalkan ada 5 menit darinya kamu di atas gitu ya. Maka anak-anak pun akan jadi seolah-olah ada persiapan gitu, persiapan untuk mencerna dan untuk mempersiapkan amal tersebut. Itu pangitnya 2 menit lagi. Jadi Bu, kita dari kisah Anas bin Malik ini yang baru masak sedikitnya 1 jam waktunya belum menggambarkan sama sekali apa yang dilakukan Rasulullah selama 10 tahun, dan itu berarti tugas kita, tugas ibu, tugas umat sadaya untuk belajar lagi tentang keutamaan Anas bin Malik dan ibunya serta Rasulullah dalam interaksinya. Terakhir kita kesimpulkan bahwa dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran penting bahwa rahasia pendidikan anak itu ada 3 pola. Pertama adalah doa orang tua atau pendidik atau guru yang bulan kemarin kita hafalkan ya doanya dari Rasulullah untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah Rasulullah tidak mencemooh tapi Rasulullah meneladankan, memberikan contoh kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan kekaguman anak-anak kita kepada orang tuanya, terutama ayahnya. Begitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah juga membantu kita untuk senantiasa bisa mengamalkan apa yang Rasulullah sudah ajarkan kepada kita, insya Allah. Penginten gitunya dinaiding banget ya, insya Allah. Mudah-mudahan sasi payun mulai ke siapa Bu, ada request yang anak-anak sentuhan Nabi itu banyak, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far dan lain sebagainya yang luar biasa. Dan itu tidak lepas dari luar biasanya orang tua mereka mendidik dan sentuhan Rasulullah bagaimana mendidik mereka. Terus si idei simkuring teh bade ngadugikeun nya sapunten. Qadarullah abi teh diamanahan dari Kutab. Kita belajar untuk bareng-barengnya memperbaiki sistemnya Madrasah Bunda. Alhamdulillah barakallah para bunda nutos insyaallah luar biasa, ada seminggu sekali itu perjuangan loh ya, sebulan sekali itu tas luar biasa abi di situ ya. Kamu seminggu sekali itu luar biasa. Nah, karena bersyukur maka ada mungkin teman-teman kita yang kondisinya kadang tidak ideal ya karena memang bekerja dan lain sebagainya. Maka dari Kutab itu, dari kami itu, dari manajemen itu ada sedikit dirombak ya kemarin itunya. Punten pilih ruas gitu.
kabayang darah dewasna gitu. Dengan mengisi Google Form ya. Tah manawi pilih aya kendala dan lain sebagainya, misalkan internet tapi kesulitan mengisi dan lain sebagainya, mangga didugikeun ka perwakilan biasana umi akainya. Mau mangga didugikeun kendala. Nah, tapi karena memang saya tuh membuat Google Form itu sesimpel mungkin. Tinggal nitikan, tinggal ngisi dan lain sebagainya ya. Itu tujuannya apa? Yang pertama, karena memang kalau absensi itu sudah dari Poska ya Umi ya. Poska itu untuk manual ya, di sini untuk pegangan Poska. Kalau Google Form itu untuk masuk rekapannya itu ke Kutas gitu. Karena kita ingin jalannya bareng-bareng. Untuk ayah dugi kan kita sebuah mobilnya menuju ke mana gitu. Ulah dugi ke bana ke mana, ieu ka mana gitunya mau beres-beres gitu, mau dugi-dugi gitu, mau sami mau sarang. Tapi karena tadi teh ada yang tidak bisa dan lain sebagainya, maka dibuatkan Google Form untuk pendataan dan ada sedikit kuisnya. Itu mah sedikit oke aduh sesimpel mungkin lahnya itu mah minimal apa yang ditangkap dan sebagainya. Jadi bisa terbaca gitu, apakah paham atau tidak, kekurangannya di mana. Dan juga ini salah satu sebagai motivasi untuk yang tidak hadir gitu, tadinya harapannya seperti itu. Jadi ngupingkan rekaman, jadi kita kasih solusi gitu untuk mendengarkan rekaman dan mengisi Google Form. Tah, mohon bila aya bade usulan mangga gitu.